dampaknya tidak hanya kesehatan, dengan indikator tadi juga dampaknya ekonomi dan sosial, tradisi kemasyarakatan juga terdampak, termasuk di dalamnya adalah agama. Dampak keagamaan ini yang mungkin menjadi bidang kami di pesantren. Bagaimana agama ini biar betul-betul menjadi agama kemanusiaan, karena agama itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tradisi keagamaan kita ini tradisi keagamaan kerumunan, karena dalam agama itu memang silaturahim ini kan sangat dianjurkan. Jamaah itu ganjarannya ditikelke mas. Sholat dewe ganjarannya siji, jamaah ping 17. Lah kok saiki ora oleh jamaah, ini kan penjelasannya juga menjadi sangat sulit dan apa ya, itu harus hati-hati. Masyarakat kita, masyarakat kerumunan, malam Jumat tahlilan, sholawatan, ya kumpul-kumpul. Lah ini menggeser hal-hal itulah yang harus pelan-pelan kita sampaikan. Maka kita menjelaskan sumber persoalan itu kan soal bahaya. Ini kaidah ada mengatakan darul mafasid. Itu ora usah dihafal ki angel iki Mas. Menangi ora mesti ra iso iki. Rahmatan lil alamin sing iso. Cukup. Jadi mencegah kerusakan ini kan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Jamaah nang masjid ki maslahat apik, tapi ini ada madorotnya, virusnya. Maka harus kita mendahulukan itu. Wis ora mangkat nang masjid dhisik krana iki gek ana virus itu. Dan Islam itu agama yang mudah. Udan wae gara-gara ana udan ki ora Jumatan oleh gitu lho. Wis salat zuhur wae nang omah wong ana udan. Nah saiki kok umpamane udan virus itu kan tambah ora apa-apa ngono lho. Bahkan dalam kitab itu anu Mas, gara-gara wedi ditagih utang ki oleh ora Jumatan kok. Aku arep Jumatan, engko nek nang kono kepethuk kae sing nagih utang aku wis tak luhuran wae. Oh itu boleh itu. Nek sepisan. Jadi agama ki aja galak-galak gitu loh. Itu sangat manusiawi. Aku wedi nang masjid kok, wedi apa? Wedi ketemu Mas Tanto ndak ditagih utang. Ya wis tak sholat ngomah wae. Itu kan boleh itu. Ada di masjid. Padahal nang dhewe kan nang masjid. Nek soal masjid. Apa meneh saiki wedi jenengane virus ini. Wah, ini kan bukan berarti takut virus itu musyrik itu kan. Kan repot wong. Berarti kowe ora wedi Gusti Allah, wedine marah kalau virus. Bukan begitu itu loh. Wedi Gusti Allah, wedi virus itu kan ada derajatnya. Aku wedi Gusti Allah ning ya wedi karo celeng. Lah kowe nek tak lebokke kandang dadi sira celeng wani ora ya ora wani, berarti kowe musyrik wedine kan celeng. Itu kan ya ora kan. Ini kan beda-beda gitu loh. Jadi memang itu butuh penjelasan dan ini alhamdulillah wujud Covid ini kan juga wawasan keagamaan, wawasan sosial menjadi mau nggak mau harus di-upgrade. Harus di-upgrade. Tadi Pak Sitra menyampaikan tradisi sama. Lebaran besok ini kan di samping ritual juga tradisi. Karena halal bihalal itu tidak ada dalam sejarah Nabi Muhammad. Halal bihalal itu tradisi ini wong Islam Jawa atau wong Islam Nusantara gitu loh. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad nggak ada halal bihalal gitu loh. Nah, halal bihalal itu kan ketemu, saling memaafkan, kumpul, madang bareng. Nah ini besok ini karena situasi maka ya tadi saya sampaikan Tegalrejo besok
tidak mengadakan halal bihalal. Yang internal pesantren malam tanggal 1 itu biasanya kita halal bihalal, besok kita tiadakan. Tanggal 3 biasanya ono sawalan, tanggal 3 besok juga kita tiadakan. Takbir keliling itu tradisi yang sangat sakral dan diagungkan masyarakat Tegarrejo. Karena tanggal 1 tuh bisa kumpul mulai cilik tekan wong tua sak desa. Kita jalan dari satu rumah ke rumah. Itu tanggal 1. 130 rumah. Biasanya berangkat jam 8 pagi, jam 4 sore baru selesai. Dari rumah ke rumah. Jadi saya itu bisa ketemu sedulur sak desa tanggal 1 itu. Iso mlebu nang omahe. Tekan sing nyelempit-nyelempit nang gang tak leboni kabeh. Ora ketung kacang bawang telung ler ya mesti tak pangan. Tiap masuk itu kita pasti makan. Besok ini mau tidak mau harus ditiadakan. Ini pengorbanan yang luar biasa dari masyarakat itu. Besok tidak ada silaturahim dari rumah ke rumah. Dan juga kiai-kiai juga sudah mensepakati. Biasanya kan ada rombongan sukon dukun, takbis, muslimat. Terus ada rombongan dari jamaah masjid ke kiai-kiai. Untuk besok sementara ini ditiadakan dulu lah. Ditunda nek arep sowan-sowan kiai, engko nek wis rampung Covid-e. Kiai ini ya akeh sing sepuh-sepuh gitu loh. Ini juga rentan. Nah, kita demi sekali lagi demi kesehatan bersama, demi kebaikan bersama. Maka besok kita menghimbau ke jamaah-jamaah, yo ora usah sowan-sowan kiai sik lah gitu loh. Ora usah sowan-sowan kiai sik, cukup kita saling mendoakan dari rumah, saling menjaga, muga-muga diparingi wilujeng, diparingi selamat. Nanti mungkin nek wis rampung Covid, wah kita bisa kumpul meneh, sowan-sowan, silaturahim. Nah itu istilahnya kita tidak menghilangkan tetapi menunda tradisi yang sudah jalan ini demi kebaikan bersama. Di pesantren juga masih ada beberapa santri yang tidak pulang. Tadi saya sampaikan kalau di Tegarrejo kalau di total ya mungkin ono 1.000 yang pulang. Tapi beberapa tempat. Jadi yang laki-laki masih ada 500, yang perempuan ada 500. Itu tidak pulang santri memang satu ada yang memang laku pesantren itu ada istilah naun sing bocah ora bali selama 3 tahun. Tapi juga ada teman-teman santri yang dari daerah-daerah seperti Jabotabek, seperti luar Jawa. Ini memang saya sarankan ojo bali. Mau daerahmu malah daerah pandemi, daerah zona merah. Nek nang jero pondok insya Allah luwih aman. Nah ini ada sekitar laki-laki ada 500, yang perempuan masih ada 500. Kita di pesantren memang tidak ada istilahnya, karena kita satu komunitas dan alhamdulillah waras kabeh. Jadi rutinitas di dalam pesantren masih jalan seperti biasa. Jamaah ijik taraweh, ijik ngaji bareng-bareng. Karena kita lockdown itu. Jadi tidak ada wali murid yang jenguk, orang luar masuk, santri juga tidak keluar. Jadi komunitasnya masih jalan. Dan cuci tangannya sudah berpuluh-puluh. Oh, berpuluh-puluh tahun. Sekarang wudunya lebih lama enggak? Pakai sabun. Wudunya. Sekarang cuma ditambahi kayak sabun aja. Kayak sabun aja itu. Oh, ini sekarang ada wudu pakai sabun. Ya sebelum wudu cuci tangannya pakai sabun itu kan. Itu yang kita. Nah, ini juga memang kita mau tidak mau juga harus seperti Pak Sitras lah. Pak Sitras ini menjadi sesepuh, Padepokan ini menjadi barometer untuk konco-konco penggiat seni. Maka ini menjadi patroan, dalil kegiatan berkesenian. Tegarrejo juga begitu, kita menyadari Tegarrejo ini juga menjadi patroan untuk masyarakat di Magelang dan sekitarnya. Maka kita mengawali
kita umumkan tidak akan ada halal bihalal, kita tidak akan menerima tamu dulu gitu loh. Tidak akan menerima tamu sampai nanti selesai pandemi ini. Sekali lagi ini demi kemaslahatan bersama, demi kesehatan bersama. Nah, memang kita menyadari lah masih ada 1 atau 2 atau 3 atau 4 sedulur-sedulur sing isih bertahan dengan prinsipnya. Bertahan dengan prinsipnya. Pokoknya mungkin kula tetep aja jamaah, tetep aja ya. Kita juga bisa memahami lah itu loh. Tapi juga tolong jenengan-jenengan juga menghormati masyarakat yang berpikir tentang logis tentang kesehatan ini. Jadi tolong jangan dibenturkan antara agama dan kemanusiaan. Ini yang berbahaya di situ. Agama dan kemanusiaan. Karena agama ini untuk manusia, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia. Nah, mulon mbok poso wae nek kira-kira kok ora madang ndadekke mati ya oleh ra poso. Ora udut ndadekke mati. Ini kan Nek krasa ora. ya Nek krasa ora. ini kan darul mafasid ini ya. Karena puasa itu maslahat, mafasidnya ini kan nikotinnya itu untuk mencegah penyakit. Nah, kira-kira nek ora udut mati ya wis udut wae. Udut wae. Seperti itu. Lawang masjid Masjidil Haram iki nek diomong paling ampuh kan masjid sing paling ampuh sak donya itu kan Masjidil Haram dan Masjid Kanjeng Nabi. Itu pun tutup kok. Tutup itu sing paling ampuh sak donya. Lah kok ming masjid nang desa kok muni arep ampuh ki kalah. Menang endi karo Masjidil Haram itu kan? Iya. Maka memang ini butuh kearifan lokal. Saya sering banyak sedulur-sedulur yang datang ke rumah takon, "Nggen kula Jumatan mboten, Gus?" Gitu. Saya tanya, "Nggon sampean nek Jumatan sak desa ana sing wis terinfeksi, ana sing lara mboten?" "Mboten enten, waras kabeh." Terus ping pindho, "Sing Jumatan ki mung khusus wong desa sampean ana wong neko apa ora?" "Mboten enten wong neko." Ya wis Jumatan nek pancen istilahnya aman itu kan. Nah, terus ana malih, "Nggen kula masjide teng pinggir dalan nih, Gus. Niku cok ana wong mampir melu Jumat." "Ah nek wis mantep aku tutup bae rasa Jumatan." Karena itu berbahaya, nanti akan mendatangkan. Jadi hari ini memang tidak bisa kita hukum itu digeneralisir, digebiahu ya. Karena kondisi masyarakat di desa berbeda-beda. Mungkin ya ono dilonggarke, ono dikencengi, ini kan juga berbeda-beda lah. Jadi sekali lagi memang innad-din, agama itu yusrun. Agama itu mudah, ning ya aja digampangke. Semua bisa kita karena agama itu untuk manusia lah. Nah, jangan dibenturkan antara agama dan kemanusiaan tadi. Ya, sekali lagi kita bersyukur menangi zaman Covid. Mbah-mbahne awak dhewe mben ora menangi lho. Sok putune awak dhewe mungkin ya ora menangi gitu loh. Situasi ini menjadikan kita banyak belajar. Situasi ini menjadikan kita banyak hikmahnya, banyak ya istilahnya ndadekke awak dhewe tambah sekabehane lah. Ya tambah sabar, tambah pinter, tambah rekoso ya tambah wis komplit lah ini. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Jadi apapun kita tetap bersyukur menangi zaman Covid ini karena tidak semua generasi ini menangi zaman seperti ini. Terima kasih, matur nuwun. Nggih, matur suwun Gus. Singkat kata, monggo Pak Tato di endingi. Pak Tato mbok dulu sini ben tak backlight. Sini, geser.
Jadi ini sebelum Wuhan tanggal 1. Jadi tapi sudah ada berita. Saya hanya nonton beberapa diskusi. Belum ada kekhawatiran, tapi baru diskusi soal virus. Ada 2. Di dalam masyarakat sekarang sudah mabuk, Islam, Kristen, Katolik, komunis, Buddha, Hindu, perdagangan, percintaan, segala sektor hidup ini sedang mimpi untuk eksis yang disebut viral. Viral itu berasal dari kata virus. Jadi maunya itu menjadi virus lah. Tokoh yang top itu adalah tokoh YouTuber, entah Cak Nun, entah enggak jadi saya sebut ini. Kusuma, tapi ini contoh kasus lah. Contoh kasus bahwa virus dan viral itu tampaknya jadi hal yang mabuknya orang. Hanya bedanya sekarang bukan kata sifat viralnya yang menyebar, tapi virusnya aja itu sendiri, karena itu molekuler, barang relik yang kecil, bukan hanya kasat mata, kasat benda, kasat hirup, kasat bau, kasat pendengaran, pokoknya kasat multimedia lah. Nah itu tiba-tiba saya selama bulan Desember itu mendatangi banyak dokter. Pokoknya apa saja periksa saya. Gatelan aja yang penting ketemu dokter. Jadi saya ke N21, Bintang Pamungkas, Herjan, Dokter Haryono, semua dokter tentara, KRS dan sebagainya. Tapi intinya saya itu tahun lalu festival di sini saya sudah berkali-kali mikir temanya kan lumbung gunung. Nah, lumbung gunung itu pada saat itu saya khawatir bahwa distribusi makanan itu disatukan oleh convenience store sedunia. Jadi kita makan itu sampai hari ini nggak boleh tutup adalah toko-toko mart itu atau Carrefour apa-apa. Ini kok lumbung pangan di desa semakin habis karena itu butuh AC, butuh storage, butuh gudang. Jadi saya kira beras ini, mohon maaf Yusuf, beras ini juga relasinya supaya dapat tontonan itu pasti bukan dari petani, harus orang yang punya gudang besar untuk jadi itu beras ini perjalanannya bisa dari Vietnam, bisa Thailand, bisa dari Jakarta, tapi nggak mungkin dari sebuah pedesaan, karena untuk menyimpan beras sekian duren saja kita di Taiwan, durennya dari Indonesia mereka bisa makan setiap hari. Nah, tahun lalu obsesi saya juga lumbung gunung, sebelumnya Polo Kependem. Nah kalau Polo Kependem itu untuk saya sejarahnya paling tua, sejak ratusan tahun, sejak Hindu, sejak itu Jawa ya. Dan kebudayaan memasak itu yang variasinya paling ratusan itu kan telo. Kalau beras intip sekian dihitung aja, 50 nasi itu jadi apa, jadi bubur, jadi jenang ini jenang. Tapi terus sagu berapa macam, gandum berapa macam, roti sama sekarang, roti itu apa di Artos, di Jogja Mall, di Jakarta, di Singapura, di Tokyo sama. Tapi saya pelajari itu telo itu canel, udah di kayak bakso, di Sunda berapa macam. Magelang itu paling kebudayaan telo, sampai ada kota getuk. Bahkan dulu di ITII bisa panjang itu karena mangan telo. Telo itu kan nyolong langsung dibakar bisa makan. Ras mang nunggu gas, ras mang nunggu bumbu. Telo itu di Jawa Timur sampai Brasil itu canel, jenang gandum. Lihatlah ceriping mau dimakan setahun lagi. Sekarang isinya itu Polo Kependem yang lain, yang biru dan sebagainya. Nah, saya kebetulan ini 5 gunung terkait dengan konco petani. Jadi saya merasa sebenarnya kalau ini dibudayakan, ini menjadi pusat wisata telo, pusat religius telo ya. Religiusitas telo. Religius telo. Misalnya saya di debat wong Temanggung yang kuliah pertanian itu loh bangsa Yus, bangsa Mansur yang punya Yayasan Odesa itu kan Faiz Mansur. Ya, itu bacaannya kan
telo ideologi Marxis itu loh. Ket telo kiri. Ya telo ke kiri-kirian. Ke kiri-kirian. Yang iki nek nandur setahun ke depan, bukan setahun ke depan. Tanaman yang setahun yang lalu iso dimakan, tahun 8 bulan lalu bisa dimakan, 6 bulan lalu bisa dimakan. Terus nanti yang 6 bulan lalu dimakan 2 bulan lagi, itu lumbung yang masih belum direkayasa oleh politikus maupun ideologi apapun. Dan itu Magelang, lihat 21 kecamatan itu pusatnya Gerabak sampai naik ketekan Telo Lampung Banjarnegara itu dijual di sini Gerabak sampai berapa truk setiap malam bayangin. Buat selodok itu. Selodok kalau perlu dikirim dikasih salju, dikasih keju, dikirim Denpasar loh. Sakmene dadi 80.000 ning wong Inggris itu disimpan kulkas. Setelah digoreng itu langsung pecah, harus nang kulkas. Nek untung kene ora semanggut wis lontok murahan kuwi. Karena kuwi regane kowe potil wae. Palu ngene kae. Ya. Iki pecah gitu dadi 80.000 dan satunya dirisor. Tapi simpen kulkas dulu baru digoreng dan pecah gitu. Berarti ini maksud saya bahwa dari Covid ini dari sisi telo saja itu kemanusiaannya masuk, religiusnya nanti dilihat aja sejarah di ITI, sejarah MMC, sejarah apa itu Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro lari ke sini itu kan nek beras kan irigasi ini Borobudur sudah gelisah karena tak ada hujan toh. Berarti kudu telo memang misalnya gitu. Turis wis wah nyerah wong Borobudur mangkel tuh kamarnya kosong kabeh sedih lah. Terus argen durian wis ra iso. Air irigasi wis diganti. Papaya sudah dihapus karena duit dari dolar itu membuat mabuk ya. Ketika ada kasus ini saya kira bukan untuk ditulis Mas. Saya khawatir ini Borobudur paling susah di dalam soal makan. Neng gagah tuh kemarin menteri BUMN masa ini mumet gue. Karena itu kasus itu. Liane saya masih lihat tenang lah. Candi Mulyo, Telo, yang Sukini, apa itu? Sukini itu timun ya. Timun Telo itu, wah sekarang di Telo Pak Tego itu sekian anu Telo. Saya bilang, nek kowe golek badi ya minimal sok pabrik butuh Telo sing dadekke ceriping dadi apa. Artinya kamu bisa menolong masyarakat, tapi nek kepepet sok mangane beras kabeh, kok enak? Ya didol nang perusahaan jadi kapitalis juga iso. Tapi jadi sosialis ya bisa. Kira-kira gitu supaya enggak debat. Kalau debat kan mumet. Saya kira Gusti Allah itu ya kapitalis ya sosialis gitu loh. Rahmatan. Jadi daripada paduan mumet saya. Nah, itu soal pangan. Gunung itu Telo itu ya itu dataran itu. Itu nek ngomong Telo belum lain kan Panili dan sebagainya yang sekarang ini belum sampai pada kebudayaan masih jadi apa sumber alam untuk distorkan itu dari sisi satu itu. Yang kedua dari saya jarak ya, kalau jarak itu ditelusuri ketika pemerintah social distancing